Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika dari kampus Timik Global, kelas SI 17C Asif, ingin menjelaskan hasil perhitungan dari metode AHP level 1 dan TOPSIS terkait jurnal yang telah saya review. Judul jurnal yang saya review adalah Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Lulusan Terbaik Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process pada Perguruan Tinggi STIMIK Pelita Nusantara tahun 2018. Parameter yang sudah tertera pada jurnal ada 4 parameter, yaitu nilai IPK, jumlah karya tulis, prestasi kemampuan, dan bahasa Inggris. Sedangkan parameter yang akan saya gunakan untuk mencoba perhitungan AHP level 1 ada 5 parameter, yaitu 3 parameter dari jurnal dan 2 parameter yang telah saya tentukan. 3 parameter dari jurnal adalah nilai IPK, jumlah karya tulis ilmiah, dan prestasi kemampuan. Sedangkan parameter yang saya tentukan ada 2, yaitu mengulang mata kuliah dan lulus tepat waktu. Kenapa saya memilih 5 parameter? Ini adalah karena nilai IPK, jumlah karya tulis ilmiah, dan prestasi kemampuan itu menurut saya lebih mempengaruhi dan lebih penting untuk dapat menentukan mahasiswa terbaik dalam sebuah perguruan tinggi. Dan 2 parameter yang saya pilih adalah mengulang mata kuliah dan lulus tepat waktu, dikarenakan kedua nilai ini juga sangat menunjang untuk kriteria pengambilan keputusan menentukan mahasiswa terbaik dalam sebuah perguruan tinggi. Saya menentukan nilai dari perbandingan parameter 1 dengan parameter 2. Parameter 1 banding parameter 2 adalah nilai IPK banding jumlah karya tulis ilmiah. Saya beri nilai 1:3. Kenapa? Karena nilai IPK menurut saya adalah poin utama daripada jumlah karya tulis ilmiah. Perbandingan parameter 1 dengan parameter 3, yaitu nilai IPK dengan prestasi atau kemampuan, itu saya beri nilai 1:4 karena nilai IPK lebih berpengaruh daripada prestasi. Sedangkan parameter 1 banding parameter 4 adalah nilai IPK dibandingkan dengan mengulang mata kuliah nih ya. Nilai IPK dibandingkan dengan mengulang mata kuliah. Saya beri nilai 1:5 karena mengulang mata kuliah itu masih kurang berpengaruh jika dibandingkan dengan nilai IPK. Sedangkan parameter 1 dibandingkan dengan parameter 1 dibandingkan parameter 5, yaitu nilai IPK dibandingkan dengan lulus tepat waktu, adalah saya beri nilai 1:4 karena nilai IPK tetap masih lebih berpengaruh daripada lulus tepat waktu menurut saya. Jadi kesimpulannya nilai IPK yang paling sangat berpengaruh ya untuk menentukan mahasiswa terbaik. Setelah itu kita masuk dalam perhitungan untuk menentukan bobot parameter, karena pada perhitungan AHP level 1 adalah untuk menentukan dari nilai bobot parameter sendiri. Di sini ada setiap parameternya, yaitu nilai IPK, jumlah karya tulis ilmiah, prestasi atau kemampuan, mengulang mata kuliah, dan lulus tepat waktu. Di sini ada angka-angka. Jika telah menentukan angka-angka perbandingan dari setiap parameter di sini, maka kita akan menentukan nilai dari produk, akar, dan bobot. Nilai produk sendiri itu dihasilkan dari hasil perkalian dari setiap parameternya, yaitu 1 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dan dikali 4. Maka nilai produk akan didapatkan dengan angka 240.
Jika telah begitu juga sama dengan yang lainnya. Jika telah menentukan produk, maka kita akan menentukan nilai dari akar. Nilai dari akar ini kita dapatkan dari produk dikuadratkan dengan 1/5. Maka kita akan mendapatkan nilai dari akar. Sama seterusnya. Tentukan dari setiap nilai produk dari setiap parameternya sendiri. Parameter nilai IPK, nilai dari produk dari parameter nilai IPK kita kuadratkan 1/5. Dari nilai produk dari jumlah karya tulis ilmiah kita kuadratkan dengan 1/5 dan seterusnya. Untuk mencari nilai bobot parameternya dengan rumus nilai dari akar dibandingkan dengan jumlah dari nilai seluruh akar, maka akan mendapatkan hasil dari nilai bobot parameter. Setelah mendapatkan nilai dari bobot setiap parameter, kita sum. Sebelumnya kita jumlah dulu ya semuanya. Setelah kita jumlah, kita akan mencari sumnya. Sum adalah hasil penjumlahan dari semua nilai parameter sampai sini. 1 dijumlah dengan 0,33 ditambah dengan 0,25 ditambah 0,2 dan ditambah 0,25 akan mendapatkan 2,03333. Sama dan seterusnya. Dari setiap parameter nilai IPK, jumlah karya tulis ilmiah, prestasi atau kemampuan mengulang mata kuliah, lulus tepat waktu. Setelah mendapatkan nilai sum, kita di sini mencari sum dikali prioritas. Nilai dari sum kali prioritas adalah hasil dari perkalian dari sum dikalikan dengan bobot parameter. Maka sum nilai IPK dikalikan dengan bobot parameter nilai IPK. Sum jumlah karya tulis dikalikan dengan bobot parameter jumlah karya tulis dan seterusnya. Setelah mendapatkan sum dikali prioritas, kita mencari nilai dari IMAX. IMAX adalah hasil dari penjumlahan sum dikali prioritas semua parameter. Jadi jumlahkan sum kali prioritas dari semua parameternya. 0,97 sekian dijumlah dengan 1,075 sekian, dijumlah dengan 1,24 sekian, dijumlah dengan 1,28 sekian, dan 0,99 sekian. Maka kita akan mendapatkan nilai IMAX. Dan setelah itu mencari nilai CI. Mencari nilai CI adalah perbandingan dari IMAX dikurang 5 dibandingkan dengan 5 dikurang 1. Maka kita akan mendapatkan nilai dari CI. Dan RI adalah sudah ketetapan dari jurnal yang saya telah ambil kemarin. Ketetapan dari jurnalnya adalah RI-nya 2,12. Sedangkan CR adalah hasil dari perbandingan dari CI dan RI. 0,146253 dibandingkan dengan 2,12 mendapatkan nilai CR. Begitu perhitungan AHP level 1 yang saya buat untuk menentukan bobot parameternya. Setelah mendapatkan nilai bobot setiap parameter, kita akan masuk ke perhitungan topsis. Perhitungan topsis di sini adalah ada tabel awal, yaitu tabel awal itu berisi parameter, bobot parameter, kriteria, dan alternatif. Setelah ini kita menghitung topsis. Topsis di sini kita memerlukan tabel awal. Tabel awalnya berisikan parameter, bobot parameter, kriteria, dan alternatif. Parameter sendiri adalah pertimbangan dalam penetapan alternatif keputusan yang telah saya tentukan tadi pada perhitungan AHP level 1. Dan di sini ada nilai bobot parameter yang tadi dihitung pada perhitungan AHP level 1 juga. Dan di sini ada kriteria. Kriteria ada 2, yaitu benefit dan cost, tergantung dari goal
dari goal setiap jurnalnya, karena tadi goalnya saya menentukan mahasiswa terbaik pada perguruan tinggi. Dan benefit ini sendiri diartikan jika nilai semakin tinggi akan semakin baik, dan cost adalah dari nilai semakin rendah semakin baik. Dan ini ada angka-angka alternatif yang saya tentukan. Nilai IPK dengan alternatif 3,5, 3, 2,5, 2,7, dan 2. Jumlah karya tulis ada alternatif 10, 5, 3, 2, dan 1. Prestasi atau kemampuan kriteria benefit alternatif bahasa Inggris, programmer, desain web, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Mengulang mata kuliah kriterianya cost alternatifnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan lulus tepat waktu itu kriteria benefit ya, tidak, dan tidak. Setelah menentukan tabel awal, karena pada tabel awal ini semuanya belum numerik, masih ada yang non numerik, yaitu parameter prestasi atau kemampuan dan lulus tepat waktu. Maka diperlukan membuat tabel skala parameter untuk menentukan angka dari alternatif sendiri. Di sini ada tabel skala parameter lulus tepat waktu dan prestasi kemampuan. Setelah menentukan tabel skala meter, kita rubah dari setiap alternatif sudah berubah menjadi angka ya, sudah menjadi numerik semua. Setelah berubah menjadi numerik, kita akan menormalisasi data. Menormalisasi data itu adalah menentukan matrik keputusan di mana menggambarkan alternatif dari kriteria ke dalam sebuah matrik. Menormalisasi data nilai IPK untuk mencari rasio dari normalisasi data sendiri dengan rumus Excel, yaitu SQRT dari parameter nilai IPK S1 dikuadratkan dengan 2 dan S2 dikuadratkan dengan 2 ditambah dengan S3 dikuadratkan dengan 2, S4 dikuadratkan dengan 2, dan S5 dikuadratkan dengan 2. Itu akan mendapatkan nilai rasio dari normalisasi data. Setelah mendapatkan seluruh rasio dari normalisasi data, kita membuat tabel normalisasi datanya. Tabel normalisasi data dari S1 itu didapatkan dari perbandingan S1 dari parameter ini, nilai IPK, dibandingkan dengan nilai rasio parameter nilai IPK. Jadi S2-nya juga sama, perbandingan dari S2 nilai IPK dibandingkan dengan nilai rasio dari normalisasi data nilai IPK, dan seterusnya. Setelah mendapatkan semuanya, kita buat tabel normalisasi data. Datanya telah ada di dalam tabel, maka kita mencari, langkah selanjutnya adalah mencari ideal solution positif dan ideal solution negatif untuk setiap parameter. Sudah ada data ini, kita buat tabel berisikan parameter dan kriteria. Parameter nilai IPK, jumlah karya tulis, prestasi atau kemampuan, mengulang mata kuliah, dan lulus tepat waktu. Nilai IPK berkriteria benefit, jumlah karya tulis berkriteria benefit, prestasi atau kemampuan berkriteria benefit, mengulang mata kuliah berkriteria cost, dan lulus tepat waktu berkriteria benefit. Setelah kita pindah data yang di atas, dipindah ke sini ya, data ini dipindah ke bawah, tabel normalisasi data, karena kita yang diperlukan adalah mencari ideal solution positif dan ideal solution negatif.
Ideal solution positif. Menentukan ideal solution positif adalah maks dari nilai dari tabel normalisasi data ini sendiri dari semua nilai tabel normalisasi data kita maks, maka akan mendapatkan ideal solution positif. Itu jika benefit ya. Jadi tergantung kriterianya. Kalau kriterianya benefit, ideal solution positifnya maka adalah maks dari nilai normalisasi data itu di maks. Sedangkan cost adalah min, dia beda. Karena itu perbedaan dari benefit dan cost. Sedangkan cost adalah min dari setiap normalisasi mengulang mata kuliah ini, normalisasi data mengulang mata kuliah. Kita min, maka akan mendapatkan nilainya. Sedangkan ideal solution negatif itu maks. Jadi cost dan benefit ini terbalik ya. Bisa disebut juga terbalik. Kalau ideal solution positif caranya min, kalau ideal solution negatif itu max. Maka dari angka yang dihasilkannya pun akan berbeda. Jika benefit itu ideal solution positif itu angka akan lebih tinggi daripada ideal solution negatif. Sedangkan jika cost ideal solution positif itu akan lebih kecil daripada ideal solution negatif. Itu perbandingan untuk mencari ideal solution positif dan ideal solution negatif berdasarkan kriterianya. Setelah mendapatkan nilai ideal solution positif dan ideal solution negatif, kita akan mencari jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution positif dan ideal solution negatifnya. Untuk mencari jarak D1 positif, D1 negatif, yaitu distancing positif, distancing negatif, itu jaraknya. Ini dengan rumus Excel SQRT, penjumlahan dan pengkuadratan dari nilai normalisasi data ini sampai ideal solution positif, dijumlahkan dan dikuadratkan dengan 2. Kita kuadratkan dari nilai normalisasi data parameter 1 sampai ideal solution positifnya, dikuadratkan 2 dan dijumlahkan dengan yang parameter kedua, dijumlahkan dan dikuadratkan dengan parameter ketiga dan selanjutnya. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari jarak setiap alternatif ideal solution positif. Sedangkan untuk mencari jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution negatif adalah kita dengan rumus Excelnya SQRT dari semua ini sama kayak ideal solution positif, bedanya hanya kalau ideal solution negatif kita jumlahkan sampai ideal solution negatifnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Semua ini kita kuadratkan, seluruh nilai ini kita kuadratkan 2, kita jumlahkan dengan nilai jumlah karya tulis ilmiah ini dengan dikuadratkan 2, dijumlahkan dengan prestasi atau kemampuan ini dijumlahkan 2 dan sampai parameter terakhir. Maka kita akan mendapatkan jarak antara setiap alternatif dengan ideal solution negatif. Setelah mendapatkan nilai alternatif jarak ISP dan ISN, langkah terakhir adalah mencari preference untuk setiap alternatif. Langkah terakhir ini adalah menentukan preference, yaitu dengan membandingkan nilai ideal solution negatif dibandingkan dengan nilai ideal solution negatif ditambah dengan nilai ideal solution positif, yaitu
1,12 sekian dibanding dengan 1,12 sekian ditambah 0, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Parameter 2, 0,80 dibandingkan dengan 0,80 ditambah dengan 0,452 sekian, jumlahnya akan 0,639318241. Setelah kita mendapatkan semua nilai preference setiap alternatif, kita tentukan angka mana yang paling tinggi dan kita beri ranking 1 sampai 5. Karena 1 nilai paling tinggi, maka perankingannya mendapatkan ranking 1. 0,639 di bawah 1 kita beri ranking 2. 0,49 di bawah 0,6 diberi peringkat 3, dan sampai paling bawah 0,09 kita beri ranking 5. Karena memang punya saya urut, maka rankingan saya berurut 1, 2, 3, 4, 5. Sekian menurut saya, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari perhitungan AHP level 1 dan perhitungan topsisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.